file saya ditampilkan. Jadi nama saya Titus PK. Aktivitas saya di kampus STK, Sekolah Tinggi Katolik Toye Papa di Deyai. Kalau aktivitas selebihnya itu aktivitas kreatif, riset, penelitian, tulis, menulis atau apa. Jadi pada kesempatan ini saya ucap berlimpah terima kasih kepada panitia Semiloka sejarah masuknya gereja Katolik di tanah Papua dengan tema kita harus lahir kembali. Maka kita beri tepuk tangan kepada panitia di Jayapura. Yang kedua, kita memberi tepuk tangan kepada mantan Bupati John Glubagepse. Mengapa bulan Februari 2002 pernah fasilitasi mahasiswa Ikatan Pelajar Mahasiswa Merauke untuk selenggarakan seminar misi Katolik masuk di Merauke. Dan itu sangat terharu terjadi di Jogja. Dan saat itu saya di Jakarta kerja di Kementerian Lingkungan. Tetapi setelah mendengar saya ke Jogja mengikuti seminar itu. Ternyata moderatornya Samuel Bles yang tadi jadi pembicara dari Keuskupan Manokwari Sorong. Dan sekali lagi kita beri tepuk tangan lagi kampus yang baru berusia 7 tahun yang ada di pedalaman, yaitu Sekolah Tinggi Katolik Toye Papa di Deyai. Mengapa? Karena tanggal 22 Mei 2021 pernah selenggarakan seminar dan materi yang sama ini print ini tidak berubah, tidak tambah, tidak kurang. Materi ini yang sampaikan di STK Toye Papa Deyai dan juga dalam seminar yang sangat luar biasa ini. Maka saya ucap terima kasih kepada semua karena kita saat itu seminar di Deya itu saya bisa pakai bahasa itu kami sedang meraba-raba. Saya Katolik, saya Papua Katolik, lalu tanggal, bulan, tahun saya Katolik Papua itu kapan? Terjadi pada tanggal bulan berapa? Tokohnya siapa? Itu masih tanda tanya. Tetapi dengan nekat kami selenggarakan seminar dan kami sampaikan melalui berbagai fasilitas. Dalam hal ini secara tidak langsung di sosial media. Masuk ke materi. Topik yang sama di Deyai dan di sini itu Pater Cornelis Lekok Darmanville, tantangan dalam karya misi Katolik pertama di Tanah New Guinea 22 Mei 1894 sampai 27 Mei 1896. Next. Ini tokoh awam, sebelum masuk latar belakang, tokoh awam Katolik, Ignatius Adi. Tanggal 26 Januari, ketika saya telepon Ignas, bahasa pertama Ignas katakan, saya culik Anda. Kenapa? Saya salah apa?
karena Anda seminarkan sejarah Gereja Katolik masuk Papua. Ini 5 keuskupan ini sedang diskusi. Segera kau datang menghadap pastor admin di Bobaigo oleh Pak Ignas Adi, lalu saya masukkan di sini. Karena beliau sampaikan, maka saya memikirkan rumah tungku api saya. Dan saya memikirkan satu regio Papua, 5 keuskupan. Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Agats, Keuskupan Manokwari Sorong, dan Keuskupan Timika. Next. Tanggal 27, karena malamnya Pak Ignas Adi culik saya, tanggal 27 ada terjadi pertemuan 4 orang, 8 mata 4 orang. Pater admin Keuskupan Timika Martin Kuayo, Rudolf Kambayong, Ignas Adi, dan saya. Lalu kita bicara menyangkut rangkul awam di Keuskupan Timika. Lalu ide-ide muncul dan ide dari saya kembali ke latar belakang pikiran awal bertolak dari seminar di Deyai dan juga seminar di Kota Tua di Kokonau tahun 2016. Maka gerakan Tungku Api Kehidupan Papua. Yang sebelahnya, foto yang sebelahnya terjadi kontak misi pertama antara Pater Tilemans dan Weake Bomote di Yaba tahun 1938. Ketika itulah semua mote-mote yang ada diundang, termasuk tete saya, bapak dari mama saya, dan selalu dicerita dalam bahasa disampaikan, Weake bo kirim pesan bahwa mote-mote dari Obako Pak segera turun ke Yaba karena ada tamu penting untuk kita. Akhirnya ini yang patung yang didirikan di Yaba ini sebenarnya sangat bersejarah dan mesti dilihat oleh Gereja Katolik di Tanah Papua, dalam hal ini Keuskupan Timika. Dan buku yang di samping itu kami dapat dari Pak Eman PTG, yang mana banyak berdiskusi melalui media sosial. Saya bercerita berdasarkan cerita orang tua, tete dan orang tua, dan Pak Eman bercerita tentang kumpulan referensi. Lanjut. Sekarang masuk ke pengantar inti. Tanah Papua adalah Pulau Injil. Tidak ada alasan selain jejak masuknya misionari sending dan misi Katolik. Pada masa kontak pertama, Papua masih tertutup. Belum terjadi kontak dengan pihak manapun, kecuali menjadi tempat persinggahan bagi pedagang. Ketika itu manusia Papua belum menerima kitab apapun dari luar dan masih hidup berbasis tradisi turun-temurun dalam kepemimpinan adatnya. Namun heran mengapa manusia Papua mudah menerima Injil menjadi bahan refleksi bersama kita pada hari ini. Kita adalah satu Katolik, satu Papua. Hal ini dapat dibuktikan melalui kehadiran misionaris sending dan misi. Pada tanggal 5 Februari 1855, 2 orang tukang yang adalah pendeta Otto dan Gessler dengan mengarungi lautan yang sangat luas tiba di Pulau Mansinam, dekat Manokwari. Pada tanggal 5 Februari biasa memperingati Hari Injil masuk Tanah Papua. Tahun kemarin ini 167 tahun. Next. Perintis misi Katolik yang menginjakan kaki pertama di Skeru Fakfak adalah Pastor Cornelis Lecoq Darmanville
Selisih waktu antara sending 1855 dan misi 1894 adalah 39 tahun. Misi masuk pada tanggal 22 1894 dan tahun ini Mei 2022 sudah 128 tahun. Melalui jalan misi Tuhan Yesus Kristus bagi tanah ini, hingga Lekok mempertaruhkan nyawanya di tanah ini, Kipia Mimika Papua. Bukan meniadakan tetapi dapat memperkaya misi yang sesungguhnya. Kondisi umat Katolik di tanah Papua pada hari ini, usia 128 tahun, sudah siap menerima kehadiran Uskup Pribumi Papua. Melalui keterpanggilan imam-imam asli Papua Karena telah memiliki umat pribumi maupun non-pribumi. Imam-imam pribumi maupun non-pribumi. Sambil menantikan kehadiran uskup pribumi di atas tanah negeri leluhurnya. Yang menjabat pada hari ini adalah uskup non-pribumi. Tanpa diskriminasi dalam misi keterpanggilannya ke depan. Next. Pertanyaannya, mengapa kampus umat Sekolah Tinggi Katolik Toye Papa Deyai Keuskupan Timika, Papua yang berdiri 2014, lalu baru berusia 7 tahun, berani mengadakan seminar perdana atas karya misi. Pastor Lekok, Sabtu 22 Mei 2021, memperingati 120 tahun Gereja Katolik di tanah ini. Manusia Papua sebelum berpikir konkret dan realistis pada masa awal kontak misi hingga hari ini, penghuni pulau tanah ini belum mengetahui siapa perintis dan pada tanggal berapa, tahun berapa hari masuknya Gereja Katolik Papua. Tanpa meniadakan sepihak, mesti hargai Pastor Cornelis Lekok yang telah mengorbankan cinta kasih, iman, dan pengharapan bagi tanah ini. Manusia penghuni Papua yang berpikir konkret dan realistis atas kontak pertama Pastor Lekok terhadap penghuni Pulau Papua, pulau alam tanah ini, tidak pernah berpikir menolak, manipulasi, membunuh, tetapi menerima dengan mengorbankan cinta kasih, iman, pengharapan di tanah ini. Next. Penyampaian materi tadi, saya kembali kepada pertanyaan saya seminar Gereja Katolik masuk Papua tahun 2002 di Jogja. Pertanyaan saya itu siapa tokoh? Tanggal berapa, tahun berapa? Saat itu oleh sebagai moderator Pak Bles catat di situ. Dan saat itu saya bergumul dan bertanya siapa. Akhirnya saya telusuri Lekok di 13 kampung dari Potoai Buru, Mimika Barat jauh sampai Nakai, Mimika Timur jauh. Dan di situ 13 kampung. Mereka bercerita seperti peristiwa Lekok itu seperti hal terjadi tadi pagi. Terjadi pada masa orang tua tapi anak-anaknya masih ingat cerita, masih segar. Dan mereka bersaksi cerita tentang penyambutan ketika Pater Lekok datang ke Mimika. Dari kampung ke kampung, dia turun, dia menyapa. Dan sepanjang pesisir pantai itu banyak manusia. Tetapi heran kalau
kapal-kapal Timur Tengah atau Muslim yang ada di Fak-Fak lewat, tidak ada orang, sunyi. Kayak seperti tidak ada penghuni. Tetapi ketika Pater Lekok lewat, semua orang tersusun, 13 kampung yang ada. Jadi dari Mimika Barat jauh sampai Mapar, lalu masuk Kipia, disitulah kiamatnya, kiamat atas pribadi Pater Lekok terjadi. Dan saya berlutut dan saya berdoa tahun 2016 lalu, dan dengan sendirinya beliau menyapa bahwa foto saya, jiwa saya ada di gereja paroki Santa Maria Bintang Laut Kokonau. Akhirnya foto itu saya ambil di dalam gereja, foto yang tadi di depan. Jadi malam harinya di Kapiraya yang biasa orang naik turun, di situ kami bermalam di situ. Saya tidak mimpi lain-lain, tetapi Pater Lekok berdiri dan ke gereja Bintang Laut. Saya sampai di sana melihat begini, di atas ada foto yang saya ada pegang. Jadi itu tahun 2016 lalu. Dan itu bulan, kalau tidak salah, bulan Februari 2016. Lalu penelitian masih terus sampai tanggal 4 Desember 2016. Saya bersama masyarakat Mimika, orang Kamoro, yang selama ini biasa bilang suku Kamoro itu hanya menyesatkan saja. Mereka itu orang Kamoro, suku Mimika. Kami rayakan next, Om. Kami rayakan hari Noken di Kota Tua, di Kokonau. Ini Hut Noken yang ke-6. Jadi judulnya itu Gerakan Noken Papua, warisan dunia ke-4. Mari bangkit, memulihkan diri dari diri dan alam semesta tanah Papua. Subtema dari sini tidak terbaca, jadi Bapak Ibu silakan baca saja langsung. Next. Keuskupan Timika, saya karena diculik oleh bahasa saya hanya kutip saja, Paitua Ignas pu bahasa Ignas tadi. Saya culik juga malam ini, tanggal 26. Besok kita pertemuan di keuskupan. Lalu saya jawab, saya tidak ada urusan apa-apa dengan keuskupan. Saya ada urusan lain, bukan yang dimaksud oleh Pak Ignas. Tidak. Ada hal penting karena Anda buat kami pusing. Loh, saya bikin pusing apa? Tapi itu perdebatan telepon, jadi ya sudah seperti itu. Keesokannya jam 8 sampai 9 kami pertemuan di keuskupan. Yang bertemu di situ Pater Admin Martin Kuwayo, Pak Rudolf Kambayong, Pak Ignas Adi sebagai senior awam dan ketua kerukunan umat beragama di Timika, dan saya sendiri. Kami bicara itu 3 agenda. Saya juga kaget di situ. Karena agenda saya itu jelas bagaimana menjajaki masalah yang sedang kita keuskupan sedang alami terjadi di rumah sakit. Lalu di bawah Yayasan Karitas. Saya hanya fokus di situ. Tapi pada saat itu berubah. Menyangkut sejarah gereja, lalu bagaimana peran awam, dan setelah besok seminar ini apa yang kita harus lakukan. Dan itu persis seperti yang tadi Pater Alfonsius Birukira Projo, Pastor Paroki Modio tadi sampaikan, itu. Bagaimana melihat tokoh awam dari orang Mimika, orang Amungme, orang Me Auki. Kalau orang Mimika Abraham Tapipea. Itu setelah saya buka grup Tungku Api Kehidupan Papua buka, lalu saya diinfo bahwa bapak saya itu dibawa oleh salah satu bruder ke Manokwari, lalu di Manokwari itu jadi tukang karya mulia, dan di sana mereka ditolak, akhirnya dia nikah dengan orang perempuan setempat, dapat tanah lalu dirikan gereja. Dan itu cerita awal menurut anaknya itu cerita awal
Keuskupan Manokwari Sorong itu awalnya di Manokwari, tetapi kenapa pindah itu juga ada di situ. Tapi itu kami belum melakukan riset atau penelitian. Dan karena ini di Keuskupan, langsung kami ambil tema pokok itu gerakan tungku api. Gerakan tungku api. Next. Gerakan tungku api dipelopori oleh Uskup John Philip Saklil sebagai uskup pertama di Keuskupan Mimika. Dan misi pertama di West New Guinea 22 Mei 1894 sampai 1896 itu tadi saudara saya dari Fak-Fak tadi sudah cerita. Saya rasa itu cocok menyerupai karena saya juga mengacu kepada beberapa referensi dan juga langsung telepon ke om saya ada Pado di sana, anak-anaknya kalau omnya sudah meninggal, dulu kerja di Kejaksaan Fak-Fak, dan saya telepon dan mereka cerita desak, tapi saya belum ke sana, tapi mengacu kepada cerita langsung dari Paulus Dow, bapaknya di pengadilan dulu. Ya. Dan ini saya pikir kalau sudah masuk ke catatan lekok berarti tadi sudah, dan semua penyampaian dari kemarin tadi itu semua sama. Dan saya sebelum mengakhiri ini 3 menit ini, gerakan tungku api berarti anak-anak Papua dalam hal orang Katolik Papua ini bertolak dari rumah tungku api, para-para. Maka mari kita hidupkan para-para rumah tungku api itu. Tempat di mana kita berbagi cerita, berbagi rasa, berbagi pikiran, berbagi action. Apa yang kita harus lakukan? Karena penindasan terus terjadi. Berarti kita harus kembali ke kita punya rumah tua, Emawa, kalau di bahasa Me itu Emawa, para-para, Honai, kita kembali ke satu tungku. Menyatukan semua ide, pikiran, gagasan, supaya memikirkan bagaimana ke depan gereja Katolik. Dan bagaimana ke depan bangsa Papua. Saya pikir begitu, waktu kembalikan ke moderator.
pendirian